Halo Pabelanis, kembali lagi di Pabelan TV dalam Pabelan Dialog. Bersama saya Muhammad Iqbal selaku host pada Pabelan Dialog kali ini. Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan membahas mengenai Perpu Cipta Kerja, yang dimana Perpu Cipta Kerja ini menuai banyak kontroversi di masyarakat. Kita tahu di berbagai media sudah marak sekali diberitakan terjadi demonstrasi di mana-mana, dari mahasiswa, kemudian buruh, dan lain sebagainya. Bahkan di siang ini kita dapat berita bahwasanya Perpu Cipta Kerja ini telah disahkan oleh DPR RI. Nah, dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan dalam Cipta Kerja ini bersama narasumber kita. Seperti yang sudah Pak Belanis lihat, saya sekarang sudah berada di samping Ibu Rizka selaku narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kita berharap kita dalam keadaan sehat di era hujan panas ini Bu ya. Nah, kemudian mungkin langsung masuk pembahasan Bu. Mengingat ini banyak menuai kontroversi di masyarakat. Bagaimana pandangan Ibu terkait Perpu Cipta Kerja ini, Bu? Perpu Cipta Kerja itu kan sebetulnya sebagai pengganti ya dari Undang-Undang Cipta Kerja yang batal disahkan ya karena menurut MK itu inkonstitusional ya. Jadi tidak jadi disahkan, kemudian karena dianggap menunggu kan lama ya. Kalau mau merubah undang-undang itu lama lagi ya, apalagi berupa RUU. Nah, akhirnya Presiden mengeluarkan Perpu ini ya. Kenapa kontroversial? Ya jelas kontroversial karena kalau menurut Ibu ketika membuat undang-undang tersebut itu seperti belum matang. Itu kan gabungan dari banyak sebetulnya ya. Iya. Banyak masalah, banyak undang-undangan. Cita-citanya bagus sebetulnya. Jadi Indonesia itu kan kalau kita lihat ya, mungkin terutama mahasiswa hukum ya, kita bisa melihat undang-undang di Indonesia ini cukup banyak. Ya kan, cukup banyak sekali sampai jangankan ya sekelas profesor pun nggak hafal semua ya, mungkin hafal sesuai dengan mungkin dengan peminatannya masing-masing atau dengan mungkin kalau Ibu misalnya hukum lingkungan, ekonomi industri ya bisa tahu. Tapi yang lainnya itu kan banyak sekali. Nah, ini pemerintah rencananya di Undang-Undang Cipta Kerja ini semua itu akan digabung di sana. Jadi apa? Kita cukup mungkin nanti akhirnya cuma membaca Undang-Undang Cipta Kerja tapi bisa ke semuanya, ke berbagai hal ya. Jadi nanti di sana ada lingkungan, pengaturan kerja ya, kemudian ada seperti ya halal juga diatur di sana, UMKM dan semuanya ya. Dan tentunya salah satu yang menjadi kenapa sama pemerintah ini segera dikeluarkan karena tadi urusannya dengan investasi ya. Kita tahu 2023 ini kan banyak ramalan ya bahwa akan ada kegelapan dalam dunia ekonomi, resesi. Nah, Indonesia tentunya harus menyiapkan hal tersebut ya, apalagi hubungannya dengan IMF ya. Bagaimana Indonesia juga masih punya hutang ke sana ya. Nah, jadi kalau menurut Ibu, kalau memang pro kontra pasti ya, dimanapun ada undang-undang atau RU yang mau dikeluarkan oleh pemerintah pasti banyak menciptakan kegaduhan, apalagi itu hubungannya dengan rakyat. Selama itu tidak ada hubungan dengan rakyat, mungkin ya rakyat biasa aja. Ya misalnya tentang undang-undang lingkungan ya mungkin nggak terlalu heboh ya. Kemudian undang-undang tentang misalnya yang tidak terlalu kena kepada rakyat biasanya tidak heboh. Tapi kalau di sini kan kita bisa lihat ya bahwa UU Cipta Kerja ini banyak masuk ke dalam hal-hal yang sebetulnya mungkin belum pembahasannya belum sampai ke sana. Nah, itu mungkin ya kalau kenapa sekarang kontroversi ya. Nah, kemudian untuk kebijakan ini apakah sudah sepatutnya dikeluarkan Bu? Mengingat memang di dalamnya itu banyak hal-hal yang merugikan masyarakat, entah itu dari hari libur buruh dikurangi, kemudian gaji dan lain sebagainya. Nah, itu kalau Ibu baca ya, Ibu juga belum baca lengkap ya semuanya Undang-Undang Cipta Kerja, tapi dari Ibu yang baca ketika ahli bicara, sebetulnya undang-undang itu kan hanya mengatur secara luas, ya kan? Nah, itu yang termasuk hari kerja tadi dikurangi, ternyata setelah di dalamnya kita telisik lagi ya, ada bahwa itu misalnya hari liburnya tetap ya, tapi kan pemerintah memberi batasan. Kalau misalnya perusahaannya mau tetap misalnya hari Sabtu Minggu ya dipersilahkan, tapi itu hanya diatur. Nah, ini yang masih mungkin sosialisasi dari undang-undang inilah yang perlu ya ke masyarakat supaya jelas. Kadang-kadang kita sendiri seperti dulu ketika Omnibus Law
Itu mahasiswa juga banyak ibu kritik karena apa? Hanya baca judulnya, ya kan? Kita nggak baca dalamnya dan apa? Dikompori, dipanasi ya. Di era ini kan banyak sekali ya. Kita hanya baca judul, apa namanya? Clickbait ya. Clickbait, kemudian kita nggak baca dalamnya, kemudian juga ada juga yang jadi provokator ya, misalnya orang-orang yang tidak setuju ya, terus kan memanas-manasi rakyat ya. Ini nanti kalau ada undang-undang ini akan begini, akan begini, akan begini. Itu di setiap undang-undang pasti begitu ya. Pengalaman Ibu ketika Ibu kerja di Badan Legislasi Nasional itu kan juga begitu. Ketika kita DPR mengajukan RUU atau pemerintah itu jangankan di rakyat ya, di dalam fraksi-fraksi DPR-nya itu sudah rame pasti ya. Kan kayak RUU tembakau sampai sekarang kan berhenti di tempat. Ya, karena apa? Ada kepentingan, dua kepentingan, yang satu kepentingan kesehatan dari dokter, yang kedua kepentingan dari pengusaha tembakau. Nah, ini kan akhirnya sampai sekarang nggak ada. Karena apa? Pemerintah bingung menyelesaikannya. Nah, RUU Cipta Kerja ini kemarin termasuk perpunya itu dikeluarkan karena pemerintah mungkin sudah, wah ini sudah jadi RUU kemarin gagal disahkan ya karena oleh MK tadi dianggap tidak sah ya. Nah, kemudian kalau menunggu masih lama ya, tapi akhirnya karena mungkin kita mungkin secara kasat mata nggak ngerti kan pemerintah sedang kesulitan apa sekarang. Nah, ya kan sampai akhirnya Perpu itu diturunkan, ya kan? Dan kalau menurut Ibu Perpu itu sah saja ya, karena apa? Kan memang diperbolehkan, ada namanya Perpu tadi ya. Jadi kalau misalnya Presiden merasa bahwa negara ini mengalami suatu hal yang genting ya, perlu menurunkan Perpu itu sah ya, sah saja asal selama DPR menyetujui. Ya semuanya kan dari DPR, sama Perpu itu hampir sama dengan undang-undang kan ya, jadi ke DPR dulu. Jadi tapi menurut beberapa para ahli itu pengadaan Perpu ini terkesan cepet-cepetan Bu. Ya, betul, padahal kan dari MK memang inkonstitusional bersyarat Bu ya. Jadi DPR dikasih waktu untuk kemudian mengkaji ulang terkait ini. Tapi malah ketika sudah tenggat waktunya lagi dekat itu tiba-tiba kita dikasih kejutan Bu. Tiba-tiba Perpunya kayak seakan-akan mendesak kepentingan gitu. Ada kepentingan di situ yang memang pemerintah perlu mengeluarkan itu. Jadi di masyarakat itu timbul kayak asumsi, oh ini memang pemerintah ini mau mendesak kepentingannya dia sendiri gitu Bu. Ya betul. Seakan-akan seperti itu. Betul, kalau anggapan itu kalau menurut Ibu begini, kenapa pemerintah buru-buru ya mengeluarkan Perpu tersebut karena yang undang-undang gagal. Ya. Tapi ada kebutuhan mendesak yang sampai sekarang juga kita belum tahu apa, ya kan? Kalau Pak Presiden bilang kan hanya untuk kepentingan, misalnya ini ada masalah global dunia, ya hubungannya Ukraina dengan sama Rusia juga. Ada Rusia, kemudian juga termasuk perekonomian sebetulnya ya. Kalau kita lihat Presiden sering bilang IMF, berarti kan apa? IMF itu kan Bank Dunia ya. Yang mungkin hutang-hutang yang lain ya kita nggak tahu ya. Jadi pemerintah Indonesia ini sedang bagaimana sekarang ini investor mau masuk ke Indonesia. Ya kan, kita lihat pengangguran kita luar biasa, ya kan, dan kemudian banyak juga misalnya pabrik-pabrikan luarnya yang pindah, ya, itu mungkin kita nggak mengamati itu, tapi kalau dari kenyataannya seperti itu, ya kan. Kenapa pindah? Nah, karena di Indonesia selama ini peraturannya terlalu mungkin tinggi ya. Kita pekerja demo ya. Sekarang Adidas kan pindah ke Vietnam misalnya ya, pindah mencari negara-negara yang bagi mereka lebih nyaman. Nah, kalau ini sampai dibiarkan ya, mungkin itu pikiran pemerintah ya. Kalau kita kan secara awam ya nggak tahu ya apa yang terjadi di pusaran pemerintah ini, apakah uangnya kurang, apa hutangnya banyak ya. Kita nggak paham selama belum dijelaskan. Tetapi kalau melihat tadi kenyataan tadi, ini nih sebenarnya usaha tadi ya pemerintah untuk bagaimana investor itu mau datang ke Indonesia. Maka undang-undang ini diciptakan agar tadi investor ketika membaca undang-undang Cipta Kerja ini nggak merasa keberatan atau menganggap oh Indonesia berarti cocok ini untuk kita berinvestasi di sini karena apa, peraturan-peraturannya tidak memberatkan. Kemudian bisa dibaca dalam satu undang-undang kan ya. Kalau dulu kan harus undang-undang ini dia bisa baca di sana. Oh ada peraturan pegawai, peraturan investasi begini-begini semuanya. Mungkin itu maksudnya. Kalau Ibu baca secara secara awam lah ya, kan kita nggak tahu persoalan pemerintah sebenarnya ya. Yang jadi masalah itu di masalah sosialisasi aja Bu ya? Betul, kadang-kadang kita juga memang benar terburu-buru tadi bisa ya. Dan tadi masyarakat juga mungkin belum bisa menerima. Namanya peraturan baru kan pasti pro dan kontra. Di UMS kan juga gitu. Kalau ada peraturan baru ya, mesti ada pro dan kontra. Nggak ada yang peraturan orang setuju semua. Itu di mana-mana nggak ada ya. Misalnya ada kebijakan ya, sekarang di UMS apa? Itu kan mesti mahasiswa, wah ada yang ini. Kalau di negara demokrasi, apalagi negara ya. Jadi
wajar sampai kadang-kadang ya prolegnas itu ya, jadi ada program legislasi nasional itu kan harusnya 40 ya setiap satu periode DPR RI. Itu yang bisa selesai paling hanya 5 aja udah banyak ya, karena tadi pembahasannya pasti alot. Dan RUU Cipta Kerja itu kalau kita lihat sejarahnya itu sudah dibahas juga oleh pakar-pakar kan sebetulnya ya. Kalau kita bisa lihat ya, mau mendatangkan pakar hukum dari mana, pakar hukum semua, tapi apa? Ya karena setiap tadi ya, setiap kebijakan itu tidak bisa memenuhi semua keinginan, ya kan? Nah, yang nanti gini aja, misalnya orang nggak setuju kan kita bisa mengajukan gugatan. Seperti kemarin kan ya, ada beberapa yang sudah diajukan, nggak cocok. Ini kan orang Indonesia bisa ya, masyarakat, tapi dengan cara yang baik-baik ya. Kalau cuma demo segala macam, kalau Ibu malah menghambat ya investor datang ke Indonesia. Jadi sekarang yang kita pikirkan mungkin perekonomian Indonesia sebetulnya ya. Kalau misalnya investor nggak mau masuk ke Indonesia itu kan juga, coba kalian lulus nanti setiap lulusan berapa ya, dan itu mau kerja di mana. Nah mungkin itulah pemikiran pemerintah ya. Tapi kita nggak tahu dibalik itu juga ya. Jadi pikiran pemerintah itu mungkin memasukkan investor sebanyak-banyaknya untuk menyerap tenaga kerja dari Indonesia tadi ya. Dan selain juga kita mungkin untuk IKN juga kita nggak tahu ya, itu pembangunannya ya, yang akan memakan biaya besar supaya nanti investor mau masuk untuk membangun IKN tersebut. Nah kemudian untuk ini Bu, bahasanya kan memang secara prosedur kan dari DPR dulu, kemudian di MK baru bisa dibilang sah gitu Bu. Tapi kan memang ini bahasanya melompati gitu Bu. Jadi kalau pakar bilang sebenarnya ini belum memenuhi standar bahwasanya ini adalah mendesak dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba Jokowi selaku presiden itu menerbitkan Perpu yang tapi dimana DPR setuju kan? Iya, DPR setuju. Nah sudah, yang penting itu kan DPR ya. DPR itu sudah setuju. Padahal belum memenuhi partisipasi bermakna Bu. Maksudnya ini rakyat masih banyak yang nolak nih. Apa nggak mau dikaji ulang lagi? Atau sebaiknya gimana menurut pandangan? Karena mungkin gini, yang tadi undang-undangnya udah ditolak kan, nah akhirnya perpunya, ya kan, sambil memperbaiki mungkin nanti RUU Cipta Kerjanya, ya kan? Karena dari draft itu, kalau saya baca-baca itu memang terkesan copy paste, kemudian bahkan di beberapa hal yang itu dituntut masyarakat justru itu ditambah tambah menyulitkan gitu. Tambah menyulitkan ya di substansinya ya. Iya, di substansinya. Nah, itulah mungkin jadi yang mungkin menjadi orang rakyat jadi berpikir, terutama ahli-ahli hukum kan terlalu cepat. Ya, terlalu cepat dan mungkin ini tidak menjelaskan efek kegentingannya adanya Perpu itu apa gitu ya. Jadi ini pemerintah masih dalam tanda kutip ini diam-diam atau merahasiakan sesuatu kan ya dengan turunnya Perpu tersebut ya. Tapi kalau misalnya kita bahas secara luas lagi ya, tadi Perpunya atau yang kemarin rancangan Undang-Undang Cipta Kerjanya ya, sebetulnya di sana cita-citanya kalau Ibu baca ya itu bagus ya. Maksudnya mengatur ini ya. Cuma kita nggak tahu nanti bagaimana implementasinya selanjutnya, ya kan? Sama sih semua undang-undang juga begitu kan. Kadang-kadang bagus ya tatanannya seperti ITE kan juga gitu ya. Tapi akhirnya menjadi pasal karet ya. Semua orang ditangkepin kalau nulis ini. Nah itu juga begitu semuanya. Jadi kalau menurut Ibu setiap undang-undang atau peraturan yang diturunkan itu pasti ya pasti ada kekurangannya pasti. Makanya kan rakyat boleh menggugat, boleh mengkritik, boleh ya. Tapi dengan cara baik tadi kan banyak. Coba kamu buka gugatan ke MK itu kan banyak sekali ya. Banyak yang disetujui juga, banyak yang tidak, asal kamu ada bukti yang kuat. Ya. Berarti ketika ini kan sudah disahkan Bu jadi undang-undang ke DPR tadi siang itu. Perpu. Jadi ketika Perpunya atau undang-undang? Perpunya. Ya. Nah, jadi ketika rakyat ingin menggugat itu kira-kira kemana Bu? Ke MK. Iya. Ya, dengan cara? Ya tadi menunjukkan ini pasal ini salah kan, banyak yang di MK kan ada cara menggugat ya. Jadi misalnya pasal ini ternyata tidak memenuhi unsur-unsur ini, tidak ini bisa ya. Jadi MK membaca. Coba kamu buka websitenya MK, itu kan banyak sekali ya. Ada yang gugatan-gugatan, ada yang diterima banyak ya. Kadang-kadang ada satu orang gitu yang suka sekali menggugat, dia mungkin hobi sekali ya menelisik ya. Nah mungkin senang. Iya, bukan ada siapa sih namanya, biasanya dia sering menang juga. Jadi menggugat pasal ini ya bagus ya, itu jadi ada pelajaran bagi kita, pelajaran kita tuh demokrasi ya, bahwa apapun yang sudah diturunkan presiden pun bisa digugat ya. Kecuali misalnya presidennya nggak mau digugat kan nggak bisa ya. Perpu ini nggak boleh digugat, nggak boleh itu baru ya kita tapi kan ini bisa selama kita bisa membuktikan bahwa ternyata Perpu tersebut tidak sesuai dengan mungkin keinginan rakyat Indonesia atau dengan tidak sesuai dengan
kepribadian Indonesia atau mungkin bisa merugikan rakyat. Nah, itu bisa ya nanti ya digugat. Berarti dalam posisi ini masyarakat pun masih bisa menggugat ataupun menolak dan kemudian bisa disepakati lagi. Nah, bisa ya. Ketika disepakati berarti yang gimana Bu prosedur? Maksudnya nanti masyarakatnya ngajuin kemana? Ya, jadi masyarakat ke MK, terus MK yang nyepakatin atau gimana? Nanti MK bisa menunjuk tadi seperti kemarin Undang-Undang Cipta Kerjanya kan dibilang inkonstitusional bersyarat. Nah, nanti perpunya bisa juga digitukan misalnya ya. Nah, jadi nanti kan bisa misalnya ada kajian lagi ya, ada penyesuaian. Tapi kan pasti ada ya namanya undang-undang itu nanti juga ada revisi ya. Revisi undang-undang kan ada ya setiap tahun undang-undang yang sering kita pakai itu biasanya ada revisi. Karena tadi ingin memperbaiki. Kalau misalnya menunggu sempurna itu sulit sekali. Seperti kita ketika merubah kita buat KUHP kemarin ya, KUHP kita itu kan lama sekali ya. Tapi kalau tidak dimulai kapan? Apakah Indonesia ingin ikut Belanda terus ya dengan BW dengan apa ya? Tapi kan dimulai mungkin dengan tidak sempurna tapi lama-lama bisa tersempurnakan. Ya kayak kita lah. Nah ya, kita ini kalian bikin skripsi, bikin apa kan belum sempurna ya. Nah, pasti ada salahnya sama sebetulnya ya. Anggota DPR RI, pemerintah atau itu kan juga manusia ya. Selama manusia itu pasti ada kekurangannya. Tapi kan yang kita kulik jangan sampai bahwa peraturan itu nanti merugikan rakyat Indonesia sendiri. Nah itu sebetulnya sih poinnya ya. Nah ini barangkali nanti pakar-pakar yang di atas atau orang yang berwenang kan biasanya kalau suaranya terdengar kan pejabat ya. Nah tapi netizen sekarang juga didengar ya. Kan KPK aja sampai minta bantuan netizen ya untuk mengulik para pejabat. Nah kalian juga bisa ini mahasiswa hukum ya. Misalnya apa aja ke Twitter atau kapan kan orang lama-lama bahas ya. Atau nanti sampai ke pakar-pakar hukum yang memang dia di sana ya, yang bisa menyampaikan bahwa ternyata Perpu ini banyak salahnya, banyak ininya ya tidak sesuai, itu bisa nanti. Berarti dalam kondisi ini adalah satu hal yang wajar gitu, ketika ada pro kontra dari masyarakat, kemudian ada demonstrasi. Coba kamu lihat, apakah ada ketika keluar undang-undang, apakah semua pro? Ya, enggak ada ya, tapi yang Omnibus Law kemarin ya malah rame yang dulu ya. Pas COVID itu Bu ya? Ya pas COVID kan mahasiswa sini juga demo ya. Nah itu segala macam ya. Tapi menurut Ibu gini, sebelum kita mendemo kita baca dulu secara lengkap ya. Dan jangan sampai nanti tahu-tahu kita baca cuma depannya judulnya seperti pengertian ya, misalnya bukan orang hukum membaca pasal itu kan juga sulit ya, karena seperti dulu kan yang ketika itu ada kalau ayam keluar tetangganya dapat uang 10 juta ya, bukan gitu kan pasal ya. Jadi ya itu tadi ya, jadi yang perlu itu tadi sosialisasi dari pemerintah ya, termasuk mungkin dari entah Kemenkumham atau mana ya, bahwa pasal ini maksudnya begini. Sebenarnya sudah ada penjelasan sih ya, Ibu baca beberapa ya, ada penjelasan kan dari pakar-pakar. Tapi kan ya tentu saja ya di zaman politik seperti ini kan tergantung siapa mendukung siapa. Kalau misalnya sekarang ada yang mendukung presiden ya tentu dia ngomongnya positif. Tapi kalau dia tidak mendukung kan negatif ya. Nah kita harus tadi netral. Ketika kita bicara itu harus netral. Jadi kalau kamu misalnya kamu udah nggak suka sama presiden, pasti kamu negatif terus kan. Apapun yang dilakukan presiden jelek. Nah itu yang harus objektif. Nah ya netral objektif, bahwa coba kita baca dengan sungguh-sungguh bahwa peraturan ini sebetulnya memang merugikan nggak? Apakah dari pasal-pasal tersebut memang apakah benar yang sekarang berita-berita itu ada ya? Nah itu misalnya ya. Jadi tadi kan pagi Ibu kan ini Proposori ada di Palangkaraya ya, yang bilang dulu ada yang food ya, ada pertanian ya yang dibangun sama di Kalimantan kan gagal beritanya. Tapi ternyata Proposori cerita itu orang sana bilang, Bapak jangan hanya dari berita, ayo ke sana, itu berhasil. Nah itu kan kadang-kadang kita antara berita ini sama kenyataan itu kadang beda ya. Nah makanya harus kita teliti lagi ya. Nanti mungkin kamu bisa baca secara lengkap ya. Kemudian biasanya di webnya DPR ya, kemudian di webnya Kemenkumham itu ada penjelasannya. Nah itu yang harus kita baca lengkap ya. Apa sudah pernah baca lengkap? Belum pernah Bu. Nah kan hanya baca dari berita ya seperti ini. Nah berita juga kita tergantung siapa yang menulis ya. Gitu. Ya mungkin untuk pembelaan dialog kali ini cukup sampai sini Bu, karena memang pertanyaan yang sudah terjawab dengan baik. Nah, saya berterima kasih kepada Bu Rizka sudah mau. Ya, nggak apa-apa, ini kan diskusi ya. Kita diskusi pun kita nggak harus apa yang Ibu omongkan benar. Silahkan kalau misalnya ada yang tidak setuju ya nggak apa-apa, ini kan hanya pendapat. Ya, jadi kita semua kan berpendapat ya, dan urusan nanti misalnya ada pro dan kontra ya wajar lah. Mahasiswa di sini juga selalu banyak pro dan kontra. Dikasih nilai bagus,
protes ya, kasih nilai jelek, protes ya. Ini kan mesti selalu ada ya, apalagi menurut Ibu pemerintah juga bebannya besar kan ya, besar maksudnya rakyatnya banyak Indonesia ya, gitu mungkin ya. Terima kasih ya sudah mengundang Ibu diskusi kali ini ya. Semoga walaupun hanya pendapat Ibu ya bermanfaat ya, dan bisa membuka wawasan. Maksudnya ayo dibaca sama-sama ini ya perpunya ya. Sama dulu Undang-Undang Cipta Kerja secara tuntas. Jadi jangan hanya membaca berita-berita sepintas-sepintas atau clickbait nanti ya. Jadi tugas akademisinya lebih ditekankan ya, betul, mengkaji ya, dan sebagainya. bisa Kemudian jadi judul skripsi ya. Misalnya fakultas masuk fakultas hukum ya, bahas itu kan bagus sebetulnya. Cuma mahasiswa kadang milih yang gampang kan. Gimana caranya kopas ya, sudah ada. Nah itu ya. Mungkin sampai sini dulu konten kali ini. Semoga dengan apa yang kita bahas menambah wawasan dan juga membuka pikiran kita. Kemudian kita bisa kembali menelaah dengan baik masalah cipta kerja ini supaya kita bisa menemukan solusi yang tepat di mana pemerintah bisa menerima dan juga masyarakat juga bersifat legowo terhadap peraturan yang telah diterbitkan. Iya, pesan Ibu buat mahasiswa ya, kritis boleh tapi tetap smart. Ya, smart itu tadi ya harus dengan bukti-bukti yang bukan hanya katanya ya. Mungkin sekian dari saya selaku host. Sampai jumpa di konten selanjutnya.